berawal dari sebuah mimpi yang Allah hadirkan jodoh untuk Nabi, gadis belia pendamping hidupnya setelah sauda. Usia belia mendampingi Nabi yang sangat mencintai dirinya, lalu berkembang bunga kasih sayang pada Rasulullah. Aisyah, betapa sucinya cintamu, hingga wahyu turun saat Nabi bersamamu. Kau istri soleha, ibu dari kaum muslimin. Aisyah, hatimu penuh dengan kasih sayang. Kau pandai menunggang unta dan memegang pedang, penghafal hadis, kecerdasanmu luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa buat adik-adik di rumah, dan masih tetap setia di rumah sampai situasinya baik kembali. Buat adik-adik di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu kalau berpergian harus selalu menggunakan masker. Hari ini kadang-kadang tidak menggunakan masker karena masih di dalam ruangan. Tapi kalau seandainya sudah ada kadang-kadang keluar, kadang-kadang insya Allah akan pakai maskernya. Ya, buat adik-adik, hari ini kadang-kadang akan berceritakan tentang kisah seekor ular yang merindukan Rasulullah. Pada zamannya Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, begitu besarnya pengorbanan beliau kepada Rasulullah. Bukan dengan harta bendanya saja, tetapi nyawa pun mereka serahkan untuk Rasulullah, untuk menjaga Rasulullah. Hal ini terjadi ketika seorang kafir Quraisy yang ingin menangkap dan memenggal kepala Rasulullah. Kemudian dia kehilangan jejaknya karena Rasulullah telah berangkat dari Mekah menuju Madinah. Sesampainya di rumah Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy itu menemukan seorang pemuda yang bernama Ali bin Abi Thalib. Perjalanan antara Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq menuju ke Madinah. Mereka bermalam di sebuah gua di Bukit Sur. Sebelum memasuki gua tersebut untuk istirahat malam itu, Abu Bakar Siddiq membersihkan ruangan gua itu untuk mereka bermalam dan beristirahat. Kemudian Abu Bakar Siddiq membersihkan gua itu dan menutup lubang-lubang gua itu supaya mereka tidak diganggu oleh binatang-binatang buas seketika masuk ke dalam gua tersebut. Di malam itu mereka harus bergantian berjagaan. Waktu pertama Rasulullah yang beristirahat sedangkan Abu Bakar Siddiq menjaga Rasulullah. Kemudian Rasulullah tertidur di atas pangkuan sahabatnya Abu Bakar Siddiq. Begitu nyaman dan tentamnya Rasulullah tidur, sehingga Abu Bakar tidak berani bergerak sedikit pun supaya Rasulullah tidak terjaga dari tidurnya. Ketika malam itu datang, dari sebuah lubang yang belum ditutupi oleh Abu Bakar Siddiq keluar seekor ular. Karena tidak ingin mengganggu Rasulullah tidurnya, Abu Bakar Siddiq menutup lubang tersebut dengan kakinya. Tiba-tiba ular itu menggigit Abu Bakar Siddiq. Setelah ular itu menggigit, tidak sedikit pun kaki daripada Abu Bakar Siddiq bergerak sedikit pun dari lubang tersebut. Ternyata bisa ular itu menjalar terlalu cepat. Badan Abu Bakar
terasa panas oleh bisa ular tersebut, sehingga dia tak tahan menahan kesakitannya, sehingga Abu Bakar Siddiq menangis karena menahan bisa tersebut. Tiba-tiba air mata Abu Bakar Siddiq menetes menimpa di pipi Rasulullah. Kemudian Rasulullah terbangun dari tidurnya mengatakan, "Hai sahabatku, apakah engkau merasa terganggu atas perjalanan denganku?" "Tidak ya Rasulullah, aku melakukan dengan ikhlas kepadamu ya Rasulullah." "Tapi mengapa kamu menangis?" kata Rasulullah kepada Abu Bakar Siddiq bertanya dengan sadar. Abu Bakar Siddiq menjelaskan bahwa dia baru saja digigit oleh seekor ular yang keluar dari salah satu lubang yang ada di gua Sur tersebut. Kemudian Rasulullah berdialog dengan ular itu. "Tahukah engkau wahai ular bahwa tidak boleh sedikit pun ada yang memakan daging, bahkan rambutnya Abu Bakar Siddiq ini haram bagimu untuk memakannya," kata Rasulullah kepada ular itu. Itulah mukjizat dari Nabi Muhammad yang bisa berbicara dengan binatang. Berbicara mereka didengar oleh Abu Bakar Siddiq. Saya tahu Rasulullah, bahkan beribu tahun dulu Allah telah mengatakan bahwa barang siapa akan memandang Rasulullah dengan fi'an muhabbah atau pandangan penuh kecintaannya, maka akan dikelarkan mereka ke surga. "Aku ingin ke surga ya Rasulullah." Kemudian aku menanyakan pada Allah, "Bagaimana aku bisa melihat wajah kekasih engkau itu ya Rasulullah?" Kemudian Allah mengatakan, "Tinggallah kamu ke Bukit Sur. Nanti suatu saat kekasihku Muhammad akan datang ke sana. Sudah bertahun-tahun aku menunggu di sini Allah, menunggu kehadiranmu, dan begitu rindunya aku ingin melihat wajahmu. Tapi hari ini aku tidak hampir bisa melihatnya, tetapi Abu Bakar menutupnya dengan kakinya. Makanya aku gigit. Sebenarnya aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar Siddiq, tetapi aku ingin melihat wajahmu ya Rasulullah." Kemudian ular itu melihat wajah Rasulullah dengan ri'anil muhabbah, pandangan dengan penuh mata kecintaannya. Setelah itu Rasulullah mengusap pergelangan kaki Abu Bakar Siddiq dan membacakan ayat-ayat Allah, kemudian dan mengusapkan dengan air ludahnya. Begitupun juga seketika bisa yang ada di tubuh Abu Bakar Siddiq, gigitan ular itu hilang seketika. Sehingga malam pun di Gua Sur pun menjadi sunyi lagi. Kini giliran Nabi Muhammad untuk berjaga, sedangkan yang tidur adalah Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasulullah menawarkan pangkuannya untuk ditiduri oleh Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq mengeleng sekuat-sekuatnya, "Mana mungkin aku akan meniduri punggungmu ya Allah." Begitulah kecintaan para sahabat Rasulullah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian cerita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam literasi, baca, baca, baca.